Breaking news, Liga Indonesia, PT LIB, Liga Indonesia baru saja selesai menggelar rapat umum pemegang saham. Ada beberapa poin yang harus kita cermati dan sudah tidak sabar rasanya Papa Tola untuk berbagi informasi dengan kalian sobat-sobatku. Ini dia, ada Ketua Umum dan juga Direktur PT LIB. Dan sebelumnya jangan lupa untuk sobat-sobatku yang menyaksikan video ini pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe tentunya. Brother-brotherku, sister-sisterku yang luar biasa. Kita bahas saja ya, jangan berpanjang lebar karena Papa Tola juga sebenarnya buat video ini pada pukul 23.27. Tengah 12 malam sobat. Karena besok kita harus fit ya untuk meliput pertandingan Piala Presiden di mana Persib Bandung akan menghadapi Dewa United. Wow. Jadi sobat-sobat, ada 6 poin utama ya dalam hasil rapat umum pemegang saham di Hotel The Langham Jakarta, dan hasilnya sudah diumumkan secara resmi. Namun begitu pun kita coba untuk mengurai satu persatu tapi tidak terlalu dalam ya. Hanya memberikan informasi saja buat kalian bahwa yang pertama yang diputuskan poinnya adalah Liga 1 akan bergulir mulai 8 Agustus sampai Mei 2026. Itulah dia musim kompetisi 2025-2026. Berarti bulan depan, 1 bulan dari sekarang, Liga Indonesia akan kembali bergulir. Dan tentu saja ini akan menjadi sangat menarik karena kita tahu klub-klub besar yang menjadi peserta Liga 1 sudah melakukan rekrutmen pemain-pemain terbaru, teranyar, terdahsyat. Jadi tentu kita berharap kualitas liga, kualitas permainan, kualitas semuanya bisa meningkat dibandingkan musim-musim yang lalu. Jadi catat tanggalnya 8 Agustus sampai dengan Mei 2026. Dan laga pembuka, siapa lagi kalau bukan Persebaya menghadapi PSIM. Keren. Kita tahu Persebaya saat ini lagi melakukan training di Australia ya. Luar biasa. PSIM dengan pelatih baru, pemain-pemain baru, dengan warna Eropa ya. Wow. Ini tentu menjadi laga pembuka yang akan sangat menarik untuk kita saksikan. Poin kedua dari hasil PT LIB menggelar RUPS adalah Liga 2. Liga 2, catat. Liga 2 akan memiliki entitas korporasi sendiri. Jadi dengan demikian Liga 2 akan punya saham, di mana PT LIB akan menguasai saham 52% dan 48% adalah saham dari klub Liga 2. Nah, tentu ini secara bisnis akan sangat menguntungkan ya bagi kedua belah pihak, dan tentu juga akan sangat banyak membantu keuangan bagi peserta-peserta di level Liga 2. Mudah-mudahan nanti peningkatan ini atau regulasi ini akan semakin membuat klub-klub Liga 2 semakin kuat dan mandiri secara finansial. Mudah-mudahan ya, kita berharap mereka juga nanti akan mampu untuk bertarung di Liga 2 dengan baik. Jangan lagi ada kita dengar cerita nggak dibayar gajinya. Macam-macam lah cerita-cerita dulu yang kurang-kurang pas untuk pertandingan ataupun level profesional ya. Jadi mudah-mudahan semakin meningkat nanti profesionalisme klub-klub yang akan bertarung di Liga 2 dengan mereka sudah memiliki saham sebanyak 48%. Poin ketiga yang sudah diputuskan oleh PT LIB adalah rebranding. Nah, ini rebranding ini apa ya? Kalau rebranding berarti merek baru. Jadi PT LIB nanti akan di-branding menjadi E-League ya, atau Indonesian League. Dan Liga 1 yang sekarang yang biasa kita dengar adalah Liga 1 BRI akan berubah menjadi Super League. Oke. Terus kemudian Liga 2 jadi Pegadaian Championship. Oke, kalau ini hanya persoalan ganti nama ya. Tapi apakah ganti nama ini perlu atau tidak, mungkin Papa Tola juga nggak bisa jawab. Tapi paling tidak mungkin dengan pergantian nama akan membuat lebih segar ya, lebih segar, lebih refresh lah pokoknya ya.
Mudah-mudahan nanti rebranding ini bisa menjadi salah satu motivasi dalam penyelenggaraan liga kita untuk semakin berkualitas. Di poin keempat, nah ini menarik sobat, menarik sekali. Kenapa? Karena PT LIP sudah memutuskan bahwa regulasi pemain asing jadi 11 orang yang boleh didaftarkan. Silakan buat klub-klub yang punya dana kuat, punya jaringan luas ke luar negeri, boleh beli pemain 11 orang. Tetapi catat, dari 11 itu hanya 8 yang boleh masuk dalam daftar susunan pemain. Dan menariknya 8-8-nya boleh langsung dimainkan. Boleh. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya ada satu klub punya 11 pemain, terus kemudian 8 pemain dia daftarkan di starting line up, tinggal 3 pemain lagi nanti yang lokal. Tapi ini menarik sebenarnya sobat. Menarik sekali untuk meningkatkan kualitas liga kita. Tapi dengan catatan ya, ingat, pemilik klub jangan hanya asal beli pemain asing, tapi belilah pemain yang punya kualitas. Walaupun kita tahu ada harga, ada kualitas. Oke? Itu dia poin keempat. Poin kelima. Nah, ini juga cocok sekali nih, poin kelima ini. Menurut Papa Tola ini salah satu cara untuk mempercepat kemampuan pemain-pemain usia muda kita, yaitu pemain U23 wajib didaftarkan 5 pemain dan salah satunya main minimal 45 menit tiap pertandingan. Nah, ini keren. Jadi regulasi ini memaksa pelatih untuk berpikir ya, bagaimana misalnya dia punya anak-anak muda di klub dengan usia U23 untuk bisa mendapatkan menit bermain. Dan ini bagus sekali sebenarnya supaya anak-anak muda ini, pemain-pemain U23 punya jam terbang, punya menit bermain yang bagus. Jadi itu tadi berapa orang? Jadi pemain U23 wajib didaftarkan 5 pemain dan salah satunya main minimal 45 menit tiap pertandingan. Jadi kalau ada satu pemain yang usia U23 tapi punya posisi vital, dia itu pasti dimainkan minimal 45 menit. Yang lain boleh 10 menit, boleh 5 menit, boleh 3. Tapi minimal dari 5 itu, satu orang harus bermain 45 menit. Nah, yang keenam poinnya adalah terjadi pergantian komisaris LIB, di mana Glenn Sugita menggantikan posisi Teddy Cahyono sebagai komisaris LIP dari perwakilan tim juara. Itu dia sobat-sobatku informasi tentang hasil dari RUPS ya. RUPS pemegang saham hari ini di Jakarta. Dan dari 6 poin tadi, menurut kalian yang mana yang akan mampu untuk mendobrak ataupun meningkatkan kualitas liga kita? Mudah-mudahan dengan adanya rapat umum pemegang saham ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban agar liga kita bisa semakin berkembang, semakin meningkat, dan tentunya kita bisa berbicara tidak saja di level ASEAN, tapi di level Asia dan di level dunia. Namun satu yang masih menjadi pengganjal bagi Papa Tola adalah kenapa belum ada regulasi atau aturan yang memperbolehkan tim tamu dihadiri supporter tim tamu untuk hadir. Itu kayaknya kenapa belum ada dibicarakan ya. Seperti apa kira-kira sampai kapan juga misalnya tim tamu belum boleh menghadirkan supporter. Karena bagaimanapun liga yang sehat adalah ketika tim tamu nyaman bertandang, dan tentu ini akan membuat sepak bola kita lebih sehat. Kalau terus-terusan tim tamu tidak boleh bertandang, kayaknya kurang pas ya. Kita lihat di negara-negara maju justru yang membuat pertandingan itu semakin menarik ketika supporter tuan rumah memberikan dukungan, kemudian juga supporter tamu juga memberikan dukungan. Itu menunjukkan liga yang sehat. Oke, tapi begitupun kita ucapkan selamat atas hasil yang diraih oleh keputusan-keputusan yang diraih oleh RUPS hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban untuk peningkatan sepak bola Indonesia. Oke sobatku, itu dulu breaking news yang bisa disampaikan di malam hari yang sudah semakin malam ini. Kita harus istirahat, jangan lupa untuk share, like, subscribe video-video Papa Tola. Sampai jumpa di video berikutnya sobat. See you.